Film Transformers The Last Knight mengisahkan tentang planet Cybertron hendak memakan planet bumi. Optimus Prime berubah menjadi jahat atas hasutan dari penciptanya sendiri, yaitu Quintessa. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap setia bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan menceritakan alur film Transformers yang berjudul The Last Knight, Sang Kesatria Terakhir. Oke, langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, jangan dikasih gula, pahit-pahit dan kopi. Maaf ceplosan. Tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Cerita dibuka pada abad kelima. Terjadi perang besar antara Raja Arthur beserta para kesatrianya melawan Saxon. Prajurit King Arthur diserang dengan pelontar batu berbentuk api dan memakan korban yang cukup banyak. Seakan kekalahan di pihaknya sudah terlihat sangat jelas, dan jenderal perang King Arthur meminta untuk segera mundur. King Arthur berusaha untuk tetap bertahan dengan harapan bantuan dari penyihir miliknya segera datang. Akan tetapi para jenderalnya tidak percaya. King Arthur berusaha sebisa mungkin meyakinkan mereka dengan sebuah kalimat, tanpa pengorbanan, kemenangan tidak akan datang. Penyihir Arthur bernama Merlin pergi untuk meminta bantuan kepada kesatria makhluk asing. Mereka adalah sekelompok 12 Transformers yang telah bersembunyi di bumi, yang memberikan sebuah tongkat kepada Merlin. Transformers itu mengatakan bahwa tongkat tersebut harus dijaga dengan baik karena suatu hari kejahatan besar akan mencarinya. Bantuan dari Merlin akhirnya tiba di tengah keputusasaan para prajurit King Arthur yang telah kalah. Transformers naga berkepala 3 datang meluluh lantahkan semua musuhnya. Semangat King Arthur dan prajuritnya bangkit, dan mereka akhirnya memenangkan pertempuran. 1600 tahun kemudian, dan tepat 3 tahun setelah pertempuran Hong Kong, Optimus Prime menghilang. Banyak yang mengatakan bahwa ia kembali kepada penciptanya. Begitu juga dengan musuh bebuyutannya, Megatron. Keberadaannya juga menghilang. Tanpa adanya pemimpin, kekacauan pun terjadi. Meskipun demikian, para Transformers itu memilih bumi. Mereka terus berdatangan tanpa akhir dan jumlah yang tidak terhitung di seluruh dunia. Keberadaan mereka telah dianggap ilegal, kecuali di Kuba. Castro membiarkan mereka bebas melakukan apapun. Lalu dunia membentuk pasukan militer barunya yang bernama TRF untuk membasmi makhluk ilegal tersebut. Lalu adegan kita pindah ke negara bagian kota Chicago. Sekelompok bocah ingusan memasuki daerah terlarang. Mereka menemukan sebuah bangkai pesawat Transformers yang di dalamnya merupakan Transformers Kesatria. Bocah tersebut tertangkap oleh robot milik pertahanan pemerintah di bawah pasukan militer TRF, dan tiba-tiba seorang gadis yang bernama Isabella datang menyelamatkan mereka. Dibantu dengan robot kecil yang bernama Squeaks, para bocah itu pun berhasil bersembunyi di bawah reruntuhan batu, dan ternyata itu merupakan Transformers bernama Canopy yang dirawat oleh Isabella. Para anggota TRF melihat pergerakan Canopy. Ia meminta bantuan pesawat tempur untuk menembakkan Transformers tersebut, dan Canopy terluka sangat parah. Tiba-tiba Kate Yeager serta Bumblebee datang untuk menyelamatkan Isabella dan para bocah tersebut. Isabella yang semula enggan kabur terpaksa harus meninggalkan Canopy yang sudah tewas. No, look at me. Wake up. Kate lalu menemukan Transformers Kesatria yang hampir tewas berada di dalam pesawat. Transformers itu memberikan jimat kepada Kate, dan terlihat salah satu Decepticon bernama Barricade sedang memata-matai mereka. Lalu pasukan militer TRF menangkap Kate. Bumblebee segera menyelamatkan Kate dan menyerang pasukan militer tersebut dengan cara membelah diri. Hampir saja terjadi peperangan. Kolonel William Lennox yang melakukan penyamaran sebagai anggota TRF datang untuk menengahi kejadian ini. Hampir saja peperangan antara keduanya terjadi. Kolonel William membiarkan Kate dan yang lainnya pergi, sementara jejak Kate Yeager ternyata telah ditandai oleh Eagle Eye dari anggota TRF. Isabella juga terlihat diam-diam ikut bersama Kate Yeager. Kemudian Barricade yang telah memata-matai Kate lalu mengabarkan kepada Megatron, dan ternyata Megatron menginginkan jimat tersebut yang akan menuntunnya menuju tempat lokasi tongkat milik Quintessa.
Optimus Prime telah tiba di planet Cybertron, kampung halaman para Transformers, dan marah karena planetnya telah berubah. Ia ditangkap oleh Quintessa karena mencoba menyerangnya. Planet Cybertron ternyata tengah menuju bumi. Kemudian Optimus Prime termakan hasutan Quintessa. Planet Cybertron menjadi mati karena 12 kesatria Queen telah mencuri tongkat miliknya dan menyerahkannya kepada manusia. Quintessa menginginkan tongkat miliknya kembali untuk menghidupkan planet Cybertron, dan sontak saja Optimus Prime mematuhi perintahnya. Queen lalu mendeklarasikan Optimus Prime menjadi Nemesis Prime. Cade yang telah sampai kembali ke tempat persembunyiannya berlokasi penuh dengan barang rongsokan yang berada di South Dakota, di mana Autobots yang tersisa bersembunyi dari perburuan TRF. Tanpa adanya Cade Yeager, para Autobots di sana ternyata berbuat sesukanya. Jimmy yang statusnya sebagai wakil presiden senior operasi dunia tidak bisa berbuat banyak, dan terlihat Grimlock memakan mobil petugas polisi bernama Sherman. Cade Yeager meminta kepada Grimlock untuk memuntahkan mobil tersebut. Gila nih, statusnya wakil presiden senior, ya nggak? Lalu Isabella mengikuti Cade dari belakang. Cade yang melihatnya malah menyuruh Isabella untuk kembali ke rumahnya. Namun Isabella mengatakan bahwa ia tidak mempunyai keluarga karena kedua orang tuanya telah tewas oleh Decepticon. Isabella ingin tetap tinggal bersama para Transformers, dan Isabella mengatakan bahwa suatu saat ia bisa saja berguna. Di berbagai negara terlihat benda aneh selalu tumbuh dari dalam perut bumi. Mereka menyebutnya dengan sebutan tanduk unicorn. Kejadian inilah yang dijadikan alasan oleh Quintessa untuk menguras kekuatan bumi, karena bumi sebenarnya adalah musuh alami Cybertron. Di sisi lain, Megatron diketahui telah menyandera 2 anggota penting CIA. Sebagai gantinya, Megatron menuntut pembebasan anggotanya yang ditangkap oleh TRF. William Lennox menjadi moderator kesepakatan antara Megatron dengan TRF karena ia sudah berpengalaman. Alhasil, Mohawk, Nitrozous, dan Onslaught telah bebas. Lalu, para Decepticon ini segera memburu Autobots dan Cade. Begitu juga dengan TRF. Pasukan TRF berhasil menemukan Cade dan Autobots berkat alat pelacak yang ditanam oleh Eagle Eye. Menyadari akan hal itu, Bumblebee dan yang lainnya segera kabur dari persembunyiannya. Mereka melarikan diri ke sebuah kota yang sudah terbengkalai. Decepticons yang berhasil mengejar mereka, lalu terjadilah pertempuran di antara keduanya. Sebutkan beberapa Decepticons tewas, lalu Megatron segera memerintahkan yang lainnya untuk mundur dari pertempuran tersebut. Di pihak Autobots terdapat sang Transformers legenda, yaitu Grimlock. Sementara pasukan TRF yang memanfaatkan kejadian tersebut memburu Cade Yeager dengan puluhan drone yang dimilikinya. Cade, Jimmy, si wakil presiden senior, serta Isabella terkepung. Saat situasi genting tersebut, Cogman menghampiri Cade Yeager. Cade Yeager berhasil selamat dari kejaran para drone tersebut, dan drone milik TRF yang tersisa kemudian pergi. Lalu Cogman membawa Cade Yeager dan Bumblebee ke negara Inggris. Alasan Cogman membawanya karena Cogman merupakan utusan dari Sir Edmund Burton. Sementara di Inggris, seorang profesor cantik bernama Vivian diculik oleh Transformers milik Burton. Di sana akhirnya Cade dan Vivian bertemu, dan Burtonlah yang telah mengatur semuanya. Burton merupakan seorang generasi terakhir dari keluarga Witwicken. Ternyata keluarga Witwicken lah yang bertugas menjaga rahasia Transformers di muka bumi sejak zaman kuno. Burton lalu menceritakan bahwa Vivian merupakan keturunan terakhir dari Merlin. Lalu bagaimana dengan Cade? Cade ternyata tidak disebutkan asal-usulnya. Ia hanya sebuah penemu yang hak patennya sedang tertunda. Burton lalu menceritakan kepada Cade bahwa Bumblebee dahulu merupakan anggota Devil's Brigade, satuan militer yang mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Burton juga menceritakan tentang King Arthur. Ke-12 kesatria itu dahulu didampingi oleh ke-12 kesatria dari planet Cybertron yang kemudian bergabung menjadi naga. Dan sebuah legenda berkata, satu kesatria terakhir suatu hari nanti akan terpilih untuk menyelamatkan dunia. Dan orang tersebut ternyata adalah Cade Yeager. Sementara Vivian, yang merupakan garis keturunan Merlin, adalah orang satu-satunya yang bisa menggunakan tongkat tersebut. Mereka semua segera pergi ke London.
pasukan TRF mengejar mereka di belakangnya. Kate Yeager, Burton, dan Vivian juga dikejar oleh Decepticon yang bernama Barricade. Mereka melarikan diri mengarah ke museum kapal selam angkatan laut atas petunjuk yang ditinggalkan oleh ayahnya, Vivian. Kate Yeager dan Vivian lalu pergi ke dasar laut untuk mencari kapal Cybertronian Nike yang tenggelam dibantu oleh Cogman dan Bumblebee dengan kapal selam tua. Sementara TRF mengejar mereka dengan kapal selam yang mereka bawa sendiri dari kapal induk militer Amerika. Setibanya di sana, ternyata kapal Cybertronian merupakan sebuah pemakaman Transformers Ksatria, termasuk makam penyihir Merlin. Tiba-tiba sang penjaga makam bernama Skulitron terbangun lalu menyerang Kate. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh TRF yang telah sampai. Kapal Cybertronian tiba-tiba mengudara dari dasar laut disebabkan oleh Vivian yang telah memegang tongkat milik leluhurnya. Tanpa diduga dari arah belakang, Optimus Prime datang lalu menyerang TRF dan merebut tongkat tersebut. Optimus mengatakan untuk bisa menghidupkan planet Cybertron kembali, unicorn atau bumi harus dimusnahkan. Kate melihat Optimus Prime merasakan ada hal yang aneh dan ia meminta bantuan kepada Bee untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Bee yang terlihat kebingungan segera mengejar Optimus Prime. Perkelahian antara Bee dan Optimus Prime akhirnya terjadi dan Prime mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Nemesis Prime. Lalu Bee menghantam Optimus dengan senjata hammer yang dimilikinya. Lalu Kate Yeager dan William Lennox mencoba menghentikan perkelahian antar mereka. Bumblebee yang kalah fisik tiba-tiba mengatakan bahwa Bumblebee adalah sahabatnya yang rela mati untuk Optimus Prime. Seketika Optimus Prime tersadar dan mengatakan bahwa sejak Cybertron runtuh, baru kali ini ia mendengar suara asli dari Bumblebee. Megatron datang dengan sangat cepat dan merebut tongkat yang ada pada Optimus. Kemudian para Transformer Ksatria mengadili Optimus karena dianggap mengkhianati bangsanya sendiri. Ternyata Optimus tersadar ia tertipu oleh kelicikan Quintessa. Ksatria penjaga tersebut mengeksekusi Optimus. Lalu Kate Yeager menunjukkan aksinya sebagai The Last Knight. Para ksatria itu memberikan penghormatan kepada Kate dan mereka semua akan menghancurkan Quintessa. Lalu planet Cybertron melemparkan jangkar raksasanya ke arah bumi. Saat berada di Stonehenge, Burton ditembak oleh Megatron, kemudian tewas. Lalu Megatron menyerahkan tongkat Merlin kepada Quintessa. Tongkat tersebut ternyata digunakan untuk menghidupkan kembali planet Cybertron dan menarik energi bumi yang dapat menyatukan kembali bagian planet Cybertron yang tercerai-berai. Lalu Autobots yang dibantu dengan pasukan komandan TRF beserta Kolonel William Lennox segera menyerang planet tersebut. Akhirnya komandan TRF sadar bahwa perburuan yang mereka lakukan kepada Autobots selama ini ternyata salah. Tidak ketinggalan Squeaks melakukan aksi heroiknya dalam panggung pertempuran megah tersebut. Pasukan militer berhasil menghancurkan pengapian planet Cybertron, kemudian melarikan diri. Namun naas, planet Cybertron ternyata masih aktif. Optimus Prime datang lalu menghancurkan Infernicons, salah satu Decepticons yang paling merepotkan. Sementara Vivian dan Kate Yeager berjuang untuk mengambil tongkat yang ada pada Quintessa. Para Autobots menghadapi Megatron untuk mengulur waktu dan berhasil mengalahkannya. Optimus Prime lalu menyerang Quintessa dibantu dengan Bumblebee. Kemudian Quintessa menghilang. Planet Cybertron akhirnya benar-benar mati. Puing-puingnya berjatuhan, namun ternyata bumi dan Cybertron telah menyatu. Optimus Prime menyatakan bahwa manusia dan Transformers harus bekerja sama untuk membangun kembali dunia mereka dan memanggil para Autobots untuk pulang ke rumah. Nah, itulah alur cerita Transformers The Last Knight. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten-konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.